Halo teman-teman sepak bola, selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, seperti biasa, saya akan kembali membahas tentang Timnas Indonesia. Baik itu Timnas Senior dan ada Timnas Indonesia U20 yang baru saja berlaga di Garuda Challenge Mandiri. Nah, beberapa kabar terbaru dari Timnas Indonesia ini akan kita bahas dalam video kali ini. Langsung saja. Berita pertama, ada pemain Timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen. Siapa lagi kalau bukan Kevin Dix, pemain belakang FC Copenhagen yang rencananya kabarnya akan pindah ke Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Jika ini terjadi teman-teman, maka Kevin Dix akan mencetak sejarah. Dia akan menjadi pemain sepak bola Indonesia pertama yang akan bermain di Liga Jerman, tepatnya di klub Borussia Mönchengladbach. Nah, ini merupakan kabar bagus buat masa depan Timnas Indonesia ke depannya, gitu teman-teman ya. Nah, jika ini terjadi, maka sementara kita masih menunggu berita dari Kevin Dix, dan Kevin Dix juga perlu atau akan melakukan tes kesehatan di Borussia Mönchengladbach. Jika semuanya lancar, maka mungkin saja pada jendela transfer musim berikutnya, Kevin Dix akan pindah ke Borussia Mönchengladbach Liga Jerman. Dan ini merupakan sejarah baru buat Timnas Indonesia. Kita kasih tepuk tangan buat Kevin Dix. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, lanjut ke berita kedua. Ada Erick Thohir selaku Ketua PSSI yang telah melakukan pertemuan dengan KNVB di Belanda dan merencanakan sesuatu. Rencananya PSSI dan KNVB akan bekerja sama dan akan melakukan pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Belanda. Ini merupakan kabar yang bagus, kabar yang menggembirakan buat Timnas Indonesia. Karena jika ini terjadi, teman-teman, maka Timnas kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Jika terjadi Timnas Indonesia melawan Timnas Belanda, tentu saja sangat menggembirakan. Ini adalah pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Ketua PSSI dan Federasi PSSI. Nah, mari kita dukung selalu segala program-program yang baik untuk Timnas Indonesia ke depannya. Oke, dan yang terakhir teman-teman. Yang terakhir tentu saja dari Timnas Indonesia U20 yang baru saja berlaga di Garuda Challenge Mandiri yang telah menghadapi Jordania, Syria, dan tadi baru saja selesai melawan India bermain di Gelora Delta Sidoarjo. Hasilnya, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa ketika kita melawan Jordania, kita kalah 1-0. Ketika kita melawan Syria, kita kalah 2-0. Dan yang tadi melawan India, kita menang dengan 4-0, teman-teman. Tapi ini bukan soal hasil, teman-teman ya. Ini bukan soal hasil. Yang perlu diingat bahwa ini hanyalah uji coba, turnamen yang uji coba. Jadi, untuk teman-teman yang secara kocak mengkritik terlalu keras karena kalah lawan Yordania, kalah lawan Syria, terus tadi lawan India diberi euforia yang menurut saya juga terlalu berlebihan. Saya rasa harusnya kita
sebagai fans itu menghadapi yang laga-laga uji coba ini, apalagi ini U20 teman-teman, yang perlu kita ketahui. Bukan di turnamen seperti Piala Asia, bukan. Ini bukan turnamen resmi. Jadi ini laga uji coba. Wajar jika kalah, jika menang pun tidak perlu terlalu euforia yang berlebihan. Karena tidak ada yang kita dapatkan juga di sini. Gitu teman-teman. Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan di sini. Begitu. Yang kita perlu untuk apresiasi adalah penampilannya. Bagaimana cara bermainnya. Kita perlu mengkritik atau mengapresiasi. Jika itu bagus, kita apresiasi. Jika itu jelek, kita perlu kritik. Tapi bukan hasil akhirnya. Gitu teman-teman. Jadi dalam berbagai laga uji coba, teman-teman jangan berpikiran bahwa kita harus menang. Terus kalau kita menang jangan terlalu euforia yang berlebihan. Karena yang perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi, ini hanyalah laga uji coba. Dalam laga uji coba, segala eksperimen akan dilakukan oleh pelatih. Jadi uji coba adalah tempat untuk bereksperimen, bukan tempat untuk mencari kemenangan, bukan tempat untuk euforia atas kemenangan tersebut, bukan. Kalah dan menang itu biasa dalam laga uji coba, karena setiap tim pasti melakukan eksperimen, begitu. Jadi teman-teman harus memahami itu. Jangan teman-teman asal kalah, menang, euforia gitu. Tidak ada yang kita dapatkan dalam laga uji coba. Kita hanya boleh menilai, yaitu bagaimana cara bermain timnas Indonesia. Dan menurut pandangan saya, selama penampilan timnas Indonesia di Garuda Challenge ini, menurut saya penampilan timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Safri cukup bagus. Pemain-pemain timnas Indonesia cukup sudah berani memegang bola, menguasai bola lebih lama bahkan. Gitu. Walaupun yang menjadi perak bahwa pemain-pemain timnas Indonesia menguasai bola terlalu lama, orang bilang muter-muter, tapi menurut saya tidak apa-apa. Selama itu pemain-pemain berani untuk menguasai bola. Itu poinnya. Buat saya, berani dulu menguasai bola. Mentalnya dulu untuk menguasai bola, untuk memegang bola. Itu harus punya sebagai pemain. Setelah itu baru efektivitas di lini depan, menciptakan peluang, create chances. Gitu. Harus bisa. Dan setelah itu menyelesaikan peluang yang ada. Killing the game. Nah, itu yang belum kita punya. Kita belum punya efektivitas di lini depan. Untuk penguasaan bola, kita sudah, pemain-pemain timnas U20 kita sudah berani menguasai bola. Dan itu adalah poin yang positif. Ketika kita lawan Yordania, walaupun kita kalah, pemain-pemain kita berani menguasai bola dengan baik. Lawan Suriah, walaupun kita kalah, pemain-pemain kita juga berani untuk memegang bola, menguasai ball position. Walaupun masih ada kekurangannya, ketika kita di counter balik oleh Suriah, kita kewalahan. Karena mungkin pertahanan kita terlalu ikut menyerang. Nah, di India kita perbaiki. Penguasaan bola dikurangi, lebih ke create chances dan memanfaatkan peluang, efektivitas di lini depan. Gitu. Walaupun kita tahu India memang tidak sebegitu hebat. Kita pahami itu. Tapi poin plusnya bahwa kita sudah bisa meninggalkan penguasaan bola yang terlalu banyak dan mulai pada efektivitas di lini depan. Itu poin plusnya dalam laga uji coba ini. Overall, pemain timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Indra Safri sangat positif dalam laga uji coba kali ini. Terlepas dari hasilnya
yang kurang memuaskan, tapi yang perlu diingat, ini hanyalah laga uji coba. Pembuktiannya ada di Piala Asia yang kita akan tunggu 2 minggu lagi di Cina. Itu teman-teman. Jadi itu pembuktiannya. Jadi teman-teman jangan juga di laga uji coba ini menuntut hasil yang harus menang. Ya tidak bisa begitu teman-teman. Ya, semua tim pasti melakukan eksperimen. Nah, ketika nanti dalam laga resmi baru kita minta hasilnya bagaimana, gitu ya teman-teman. Nah, itu saja. Mari kita dukung timnas U20 kita yang akan berlaga di Piala Asia U20 di China nanti 2 minggu lagi. Kita akan bertemu dengan Uzbekistan sebagai juara bertahan 2 kali mungkin, Iran, dan satu lagi Yaman. Nah, semua itu merupakan lawan yang berat. Iran juga pernah juara di Piala Asia U20, Uzbekistan selaku juara bertahan, dan Yaman juga merupakan tim yang cukup kuat dan cukup berat. Tapi walaupun begitu, kita tidak boleh kalah. Secara mental pun tidak boleh kalah dengan tim-tim tersebut. Kita harus yakin bahwa timnas Indonesia U20 pasti juga bisa bersaing di sana. Karena harus memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Tinggal bagaimana, PR-nya begini teman-teman. PR-nya cuma 2 buat Indra Safri. Either dia mau menguasai bola, ball possession, tapi mengorbankan pertahanan, counter attack. Nah, kelemahan kita ada di counter attack ketika kita menguasai bola lebih lama. Atau memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan cara bermain efektif atau bermain oportunis dengan cara mengurangi penguasaan bola, terus melakukan shoot dari luar garis 16 atau melakukan tendangan spekulasi ke arah gawang, sehingga pertahanan kita pun tidak terlalu jauh naik ke depan, gitu teman-teman ya. Jika kita menurut saya kita harus mengurangi penguasaan bola kita yang terlalu lama, gitu. Karena pandangan saya, kelemahan kita masih ada di lini pertahanan ketika kita di counter attack, gitu ya. Kelemahannya lini pertahanan waktu di counter attack. Selain itu ya kita masih kuat di lini pertahanan, tapi ketika kita di counter attack kita cukup gelagapan istilahnya untuk menghadapi counter attack dari tim lawan. Makanya menurut saya harusnya kita tidak terlalu lama menguasai bola, melainkan menciptakan peluang dan melakukan efektivitas di lini depan dengan killing the game. Oke? Ada James Raven di depan yang sudah mampu berpenampilan baik, walaupun tadi ketika lawan India beberapa peluang tidak mampu dimanfaatkannya, tapi saya rasa dia sudah cukup matang. Bersama akan dibantu dengan pemain-pemain lain, dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, itu yang menurut saya menjadi PR buat Indra Safri. Pilihannya 2, menguasai bola lebih lama, mengutamakan ball possession, atau mengutamakan efektivitas di lini depan seperti yang lawan India tadi. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang timnas Indonesia, termasuk timnas Indonesia U20. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.